Ya wes. Sudah, Pak. Jadi kemarin sudah saya revisi jadi urutan prioritas. Urutan prioritasnya kan 17 dikurangi kelas LHR ditambah nilai. Ketemunya sebagai berikut. Dari 19 segmen ini rata-rata pemeliharaan berkala kecuali segmen 9 sama 9 sama 16 sama 13 itu pemeliharaan rutin. Pemeliharaan berkala, oke. Oke, ya enggak apa-apa. Artinya ini yang cara bina marga, ya. Berarti ada Ya, berkala, Pak. rutin, peningkatan gak ono ya? Nggak ada, Pak. Gak ono. Oh, berarti memang kecil ya. Berarti kalau peningkatan nggak Ya, memang. ono, ya memang nggak perlu harus jadi kamu nanti nggak perlu mendesain. Buat apa desain? Ya, Tidak perlu mendesain. nggak perlu. Hmm. Nggak perlu, sudah. Jadi, kecuali kalau nanti ada peningkatan, gitu ya. Ngomongnya ada Ya, peningkatan. Nah, itu beda. Jadi, ya sudah, nggak perlu mendesain. Wis hasilmu ini nanti. Kamu nggak perlu desain lagi. Kamu sudah iya, desain, Pak. tak? Belum sih, Pak. Nggak perlu. Belum desain. Ya, jadi kamu nggak perlu desain. Ya. Nah, cuman begini, kamu Ya. harus bisa bedakan pemilihan berkala rutin itu ya apa? Bentuknya itu loh. Iya, Pak. Ya, Iya. nanti di segmen ini apa dia melihara berkala, ini rutin kan gitu. Ya. Jadi yang Iya, rutin-rutin Pak. nanti dikumpulkan, yang berkala dikumpulkan sendiri. Ya. Kemudian nanti Iya. bentuk pemeliharaannya apa, terutama yang berkala. Kalau rutin mungkin ya hanya crack ceiling gitu-gitu ya. Tapi kalau yang berkala Iya, itu Pak. yang nggak tahu apakah dia sampai misalnya podul itu kan dia kan apa harus sampai ke bawah misal gitu ya, sampai di apa di lapisan yang pondasinya misal gitu. Apakah seperti itu misal gitu ya. Nanti pokoknya dikumpulkan yang berkala, segmen-segmen yang berkala itu mana, kemudian yang rutin segmen yang mana kan gitu. Iya, Pak. Tujuannya itu begini, nanti itu ini nih kalau sudah ya, kalau maksudnya kalau sudah nanti kan sudah ketemu ya dibandingkan antara yang apa Bina Marga, PCI PCI sama sama yang satunya yang Dirgo. Nah, Virgo. kalau semuanya itu hasilnya tidak ada yang peningkatan, kamu nggak perlu mendesain. Ya, Iya. pertama itu ya. Kemudian kedua, kalau misalnya ada yang peningkatan, ya nanti kamu harus ada apa, ada Desain ulang. satu slot untuk bab mengenai desain, gitu ya, desain perkerasannya. Nah, bentar. Kemudian ketika kamu sudah membandingkan ini tadi dari 3 ini tadi, ya, nanti kira-kira satu segmen mana yang dia sama, satu segmen mana yang dia tidak sama dari ketiga. Nah, yang jadi concern itu yang tidak sama. Yang tidak sama itu mana yang paling paling apa istilahnya paling kritis gitu ya. Misalnya ternyata Iya, iya. dengan cara Dirgo Laksono itu perkerasannya harus diperbaiki misal gitu lah. Nanti kamu kasih bahasan gitu atau kalau Dirgo Laksono itu kan kayak sebenarnya enggak bisa langsung dibandingkan karena dia kan per 250 meteran. Nah, berarti yang 100/100 itu yang PCI sama Bina Marga. Mungkin yang bisa dibandingkan langsung ya. Nah, antara PCI dan Bina Marga mana yang dia beda gitu hasilnya. Ya, kan segmennya sama toh, Iya, Pak. pembagian kan segmennya sama. Nah, ternyata hasilnya PCI sama Bina Marga kok beda, yang satunya pemilihan berkala, satunya pemilihan rutin misal gitu. Berarti kan beda. Nah, biasanya kita kalau untuk ini ya diambil yang apa, yang kritis, maksudnya yang berkala misal gitu. Ya, jadi tapi nanti Iya, dilihat Pak. gitu, apa perbedaannya apa kan gitu. Pokoknya nanti di-list gitu ya. Intinya itu gini, kamu nanti nge-list dari segmen-segmen tadi itu, pembagian segmen kan per 100 meteran, itu yang beda yang Iya. mana, terutama yang beda yang mana gitu. Itu kamu 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 apa, kamu nanti buat tabel sendiri. Jadi misalnya segmen 1+100 gitu ya, itu PCI dia apa, berkala, kalau yang Bina Marga dia rutin gitu. Nah, nanti kamu bahas di situ. Apa perbedaannya? Mungkin apa, penentuan apa
skalanya atau penentuan besaran dari kerusakannya mungkin yang beda kan gitu. Bisa jadi kan ya berbeda. Nah, kamu kasih pembahasan di situ. Nah, itu TA-mu gitu. Bandingkan itu. Ya. Nah, terus Iya, Pak. dengan Dirgo Laksono, pertama dengan Dirgo Laksono nanti dari katakanlah 2 atau 3 segmen itu dijumlahkan misalnya gitu. Misalkan 250, ya kan? 250. Iya. Nah, punyamu itu nanti yang dengan 200 misal dijumlahkan ke 200 misalnya gitu. Ya. Nanti sama enggak dengan yang Dirgo Laksono? Misalnya gitu ya. Cuman yang satunya 250, masa 50 nih? Iya, Pak. Ada 50-nya itu, Pak. Ya pokoknya enggak apa-apa lah, nanti dibahas lah ya. Intinya nanti kalau dibandingkan dengan Dirgo Laksono tentunya harus mungkin digabung gitu ya. 2 segmen digabung Iya. menjadi 200. Misalnya gitu. Ya. Ya wis itu. Jadi tadi yang untuk jumlah kendaraannya LHR itu kendaraan ya, bukan SMP ya? Kendaraan. Iya, Pak. Terus buat yang PCI, ini kan saya juga sudah ngitung PCI sesuai dengan prosedur yang ada di jurnal ASTM kemarin. Itu sesuai dengan prosedur kemarin itu didapatkannya seperti ini, Pak. Jadi kan kemarin ada rating kondisi. Rating kondisinya kan mulai dari yang excellent sampai dengan yang fail. Dari yang terbaik sampai dengan yang paling gagal. Itu didapatkannya lumayan berbeda sih, Pak, dari yang Bina Marga. Jadi ada yang fair, ada yang poor, ada yang fair, ada yang good gitu. Dibandingkan yang tadi kan ada yang misal pemeliharaan berkala semuanya, terus ada pemeliharaan rutin. Kalau ini lebih beragam nilainya, Pak. Rating kondisi jalannya gitu. Ya. Ya nggak apa-apa. Nanti very good itu apa yang dimaksud very good? Atau bedanya fair sama good itu apa? Atau poor itu sama fail itu apa? Apa Pak ya? Poor itu yang paling kecil ya? Poor itu yang sebentar, Pak. Very poor. Very poor itu akhirnya gimana nih? Nah, ini. Sudah terlihat, Pak, yang kiri ini. Nah, ini, Pak, untuk rating kondisinya nilai PCI sendiri kan ada nilainya kalau 100 sampai 85 itu kan excellent, 85 sampai 70 very good, 70 sampai 55 itu good, 55 sampai 40 fair, 40 sampai 25 poor, 25 sampai 10 very poor, terus 10 sampai 0 fail. Ini dari perhitungannya kan didapatkannya nilai sebagai berikut, Pak. Jadi saya plotkan sesuai dengan rating PCI pada gambar ini yang berdasarkan jurnal ASTM itu didapatkannya cukup beragam sih, Pak, dibandingkan yang Bina Marga tadi yang cuma diklasifikasikan jadi 3 saja, yang pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin, sama peningkatan saja. Kalau ini lebih beragam. Ya, beragamnya itu, ini kan terkait dengan penanganan kerusakannya, ya toh. Ya, kalau excellent mungkin tidak perlu penanganan, iya kan. Kemudian very good itu mungkin perbaikan yang rutin yang di Bina Marga. Nah, kalau good, fair, kemudian poor sama very poor sama fail itu apa? Yang fair itu ya apa? Good itu ya apa? Poor itu very poor itu ya apa? Kan gitu. Nah, itu penanganannya. Ya. Penanganannya seperti apa? Kalau yang di ASTM ini tidak terlalu dibahas lebih detail sih, Pak, untuk penanganannya. Mungkin lebih ke kayak ininya, tiap jenis kerusakannya gitu. Tidak terlalu dibahas lebih detail untuk penanganan setiap rating kondisinya. Mungkin nanti bisa saya coba cari lagi tiap rating kondisi itu
apa penanganannya seperti apa gitu, Pak? Ya, artinya Kalau gini, di berarti kalau ini. misalnya ya, yang tadi yang poor itu kan dia ada mungkin di perhitunganmu itu ya, atau gini, kamu nanti melihat Pak poor itu dia kerusakannya jenisnya apa saja. Very poor itu jenis kerusakannya apa saja. Berarti kan penanganannya itu berkenaan dengan jenis kerusakannya yang terjadi. Ya, 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 Pak. jadi nanti dicek gitu ya, apa kira-kira nanti kalau misalnya untuk apa itu amblesan itu berarti apa penanganannya, gitu misalnya gitu ya. Iya, A- atau mungkin pothole tadi ya apa penanganannya, atau bleeding misalnya itu bukan, atau corrugation itu ya apa penanganannya. Nah itu nanti mungkin mungkin dari situ ya. Jadi masing-masing tadi dia poor itu nanti ada apa di dalamnya itu isinya apa kan gitu ya, harus dijelaskan iya, Pak. per segmennya itu ya. Bisa jadi very poor-nya segmen 1 sama very poor segmen 2 itu beda gitu ya. Iya, Pak. Ya wes pokoknya intinya itu ya. Nggak apa-apa, mungkin nanti dia beda dengan Bina Marga. Ya nanti Kalau dijelaskan. misal dari PCI tapi penanganannya ikuti peraturan Bina Marga gitu apa bisa, Pak? Enggak, eh, kalau penanganan kerusakan jalan itu kan mestinya kan sama, ya, Iya, mestinya kan sama. Cuman yang membedakan itu, ya tadi klasifikasi kelas kerusakan jalannya itu. PCI itu lebih beragam. Kalau Bina iya, Marga, dia tadi kan cuma 3 itu tok, ya. Nah, iya, cuman Pak. satunya 3, satunya beragam tadi, kira-kira apa penanganannya itu loh, ya apa. Kalau penanganannya sama ya bisa dikatakan sama. Cuma yang tadi yang perbaikan berkala itu apa sih kan gitu kan. Tadi kan gitu kalau Iya, yang Bina Marga itu dijelaskan. Mungkin ya ada hubungannya dengan yang PCI itu. Ya. Cuman kamu nanti jelaskan lah bedanya gitu ya. Ya ini tujuannya apa TAMU ini kan cuma ingin membandingkan aja antara iya, Pak. tiga metode ya. Tiga-tiganya punya keunggulan masing-masing, ya kekurangan masing-masing kan gitu. Ya kalau Iya, Dirgo Laksono tadi kan 250 meter, tapi mungkin Dirgo Laksono lebih detail. Kemudian PCI itu lebih beragam cara penanganannya kan gitu, atau penilaian jenis iya, kerusakannya. Nah kalau Bina Marga itu memang mungkin lebih mudah kan gitu, maksudnya cara menghitungnya dan sebagainya kan gitu. Tapi iya, Pak. eh, ya Pok, tadi dijelaskan lah intinya itu dari 3 tadi kira-kira bedanya apa, kemudian kesamaannya apa kan gitu ya. Iya, Kalau tidak perlu, iya, Pak. tapi tadi ya coba lihat, itu kan kamu ada yang very poor. Very poor itu kan berarti kan mungkin saya nggak ngerti, apakah dia butuh penanganan yang lebih, maksudnya peningkatan jalan misal gitu. Tapi kalau dari Bina Marga nggak perlu kan gitu. Nah sekarang coba nanti dicek dengan punyanya si Dirgo Laksono. Ya, kalau Dirgo Laksono itu kan jelas, dia perlu peningkatan, perbaikan biasa kan gitu, kalau nggak salah gitu. Nah kalau memang Kalau di ada, Dirgo Laksono yang setelah saya hitung ya ya Pak. itu ini, Pak, kan jalan 1,9 kilometer itu dibaginya jadi 8 segmen saja. Mm-mm. Itu didapatkan seperti ini. Untuk segmen 1 yang 0 sampai 250 meter itu kondisinya baik, tidak memerlukan pemeliharaan. Sedangkan Mm-mm. segmen 2, 3, 4 sama 6, 7, 8 itu tipikal kondisinya itu kerusakan ringan, penanganannya pemeliharaan ringan. Sedangkan yang segmen 5 itu kerusakan cukup kritis, pemeliharaannya berat gitu, Pak. Iya. Nah, Dari ya, yang very total poor distress tadi point. itu apakah memang dia di yang segmen 5? Kalau memang iya berarti itu kayak pemeliharaan berat itu apa? Cek. Kalau di Golasono bukannya ada peningkatan ya? Enggak. Pemeliharaan berat itu Dirgo apa? Laksono peningkatannya di ini, Pak. Sebentar.
yang saya lihat peningkatan ini Pak, peningkatan perbaikan struktur lapisan pada penilaian Dirgo Laksono untuk jalan rumah ini sendiri kan kondisi terkritis di segmen 5 itu pun masih dalam keadaan cukup kritis. Terus? Iksan sebentar Artinya, ya. Sejak itu ada Iya, Iksan. Pak. Oke, sebentar. Terus gimana jadi? Ini Pak, jadi dari 8 segmen ini yang terkritis, terparah itu segmen 5, tapi masih belum dalam kondisi yang paling rusak gitu. Belum memerlukan perbaikan struktur lapisan dan overlay. Karena di kondisi cukup kritis ini perlu pemeliharaan tingkat sedang ini. Oh. Oke, tingkat sedang ya. Ya wes. Berarti itu yang jadi patokanmu. Wes, berarti tidak ada desain kamu, tidak mendesain ulang ya. Jadi nanti di tujuan TA-mu nanti kamu kurangi ya. Karena kan hasilmu kan ternyata kan memang tidak perlu penanganan desain ulang gitu loh. Ya. Ya. Jadi hanya pemilihan berkala aja. Ya wes, nggak apa-apa. Ya nanti di yang tujuanmu nanti di drop ya, yang untuk desain ya, sama yang permasalahannya di drop ya. Latar belakangnya kamu coba nanti kamu sesuaikan kalau begitu ya, yang bab 1. Ya wes. Sama mau bertanya Pak, untuk Dirgo Laksono ini sendiri kan ada 3 penilaian sendiri kan, ada riding quality sama survei drainase. Sedangkan di PCI itu kan tidak ada survei drainase. Apakah nanti saya tetap melakukan penilaian kondisi drainasenya juga atau sebatas jalan saja? Iya, jadi kalau ya itu makanya masing-masing metode itu kan dia punya keunggulan sendiri ya. Maksudnya kalau di Dirgo Laksono itu relatif dia semua ditinjau sampai dengan kondisi drainase, ya toh. Nah, karena begini, yang menyebabkan rusaknya jalan itu kan bukan hanya dari sisi perkerasannya, maksudnya dari sisi mutu dan keperkerasannya, bukan hanya dari beban yang dia lewat, tapi juga kondisi drainase itu kan sangat berpengaruh, kan gitu. Nah, Dirgo Laksono menilai itu yang mungkin tidak ada di PCI ataupun di Bina Marga. Ya. Jadi nanti kamu tetap harus menilai yang drainasenya. Ya, kondisi drainasenya. Artinya gini, kamu nanti kan di formnya itu kan ada itu kalau kondisi drainase itu bagaimana menilainya. Ada apa conteng-contrengannya itu. Maksudnya misalnya segmen 1 sampai itu kondisi salurannya seperti apa, misalnya gitu. Ya airnya tergenang enggak, misal gitu kan gitu. Nah ini kan ya, ini kondisi drainasenya itu ya. Kan itu ada formatnya toh, formnya toh. Iya. Nah ya dinilai juga. Nilai kondisi kerusakan jalan itu kan gabungan dari nilai ini ya NKV nilai kerusakan jalan itu kemudian ditambah dengan nilai kondisi drainase ditambah dengan riding quality kalau nggak salah gitu. Iya Pak. Nah iya, ya wis iku, nggak apa-apa itu kamu masukkan juga. Jadi tetap saya nilai gitu meskipun nanti di akhirnya pisah gitu. Soalnya kan kondisi drainase, jalan raya sama riding quality itu nilainya pisah gitu Pak, sendiri-sendiri, nggak berhubungan satu sama lain. Iya nggak apa-apa. Jadi tetap saya cantumkan. Iya nggak apa-apa. Jadi nanti kamu jelaskan bahwa untuk Dirgo Laksono itu relatif dia lebih lengkap begitu ya daripada yang dua metode yang sebelumnya gitu. Nggak apa-apa ya. Ya. Ya wes. Jadi nanti bisa saya lanjutkan ke drainasenya gitu Pak sama. Iya. Kalian kesimpulan ya. Mari toh. Iya Pak. Tinggal buat abstrak sama
apa proposal minggu depan langsung maju ujian lisan gitu ya. Ya wes. Oke, Pak. Ya oke, semoga lancar. Ya silakan live enggak apa-apa. Iya, Pak. Ya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Mungkin Ya, saya ya, bisa ya. live dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Iksan. Langsung Iya Pak, share screen selamat siang Pak. Ya. Oh, saya share. Jadi pertama-tama saya mau mohon maaf dulu Pak, saya baru bisa bimbingan dikarenakan bab 2 saya Pak. Jadi mau nggak mau saya menulis ulang lagi bab 2-nya kemarin. Ya, nggak apa-apa. Terus, ya langsung share screen aja. Ya Pak, ini saya sedang mencoba share screen. Apakah terlihat Pak? Belum, masih. Nah, oke, sudah. Ya, gede no Mas. Pak. Besarkan, sedikit besarkan. Iya Pak. Ya, oke, guys. Jadi untuk bab 2-nya kemarin sudah selesai dengan Budiat juga. Lalu lanjut ke bab 3 dan bab 4-nya sesuai dengan kemauan Budiatnya. Bab 3-nya adalah pengumpulan dan analisis data, dan bab 4-nya adalah evaluasi layout, Pak. Seperti itu. Untuk pengumpulan dan analisis data, ini sudah saya kumpulkan dan analisis beberapa data, mulai dari data batimetri, data angin, data arus, data pasang surut, dan data tanah, Pak. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk peta batimetri. Yang pertama, dari peta batimetri ini dapat saya simpulkan kedalaman daerah sekitar dermaga itu minus 4 mLWL hingga minus 6 mLWL, dan dermaga seharusnya direncanakan di kedalaman minus 5 mLWL, Pak. Seperti itu. Nantinya akan saya rencanakan di minus 5 mLWL. Kurang lebih jaraknya sekitar 80 meter dari tepi pantai. Lalu untuk data pasang surut sendiri, di sini saya dapat data dari perusahaan, didapatkan data elevasi pasang surutnya kurang lebih seperti ini, Pak. Jadi karena kita pakai patokannya LLWL, jadi ini yang LLWL ini menjadi patokan utama dengan kenapa kok LLWL jadi patokanmu? Kok nggak MSL? Emang kalau misalnya dalam aturan, setahu saya sih Pak, dalam aturan terbaru biasanya kan pakainya LWS, Pak. Cuman dalam aturan pemerintah terbaru untuk pasang surut yang dijadikan patokan utama sekarang itu LLWL, Pak. Lower low water level. Seperti itu, atau chart datum sebenarnya. Tapi di sini saya karena punya datanya LLWL, makanya saya pakai LLWL. Ya, gini. Untuk data elevasi itu kalau dermaga, kau pakai apa? Elevasi dermaga. Iya Pak, masih pakai LLWL, Pak. Oh gitu. Iya Pak. Elevasi dermaga. Dermaganya pakai Bisa elevasi dermaga mau sama LLWL. Iya Pak, seperti itu Pak. Bukannya pakai yang pasang tertinggi, kemudian nanti dari pasang tertinggi itu ditambah plus 1 meter atau setengah meter supaya tidak terjadi overtopping. Betul Pak. Untuk elevasi dermaganya itu nanti di sini udah ada sih Pak. Saya tuliskan layoutnya. Apa ini untuk elevasi dermaganya? Dari HHWL-nya ini 2,82 meter ditambah 1,5 meter. Jadi ini 4,32. Kamu tadi kok katamu LLWL? Jadi ini HHWL itu kan 2,82 meter, Pak. 2,82 meter itu didapatkan dari LLWL. LLWL ke MSL.
ditambah MSL ke HHWL ya Pak. Nah, iya. Seperti itu. Jadi dari sini minus 1,41 ke 0 ke 1,41, terus dari 0 ke 1,41, jadi 2,82 meter Pak. Seperti itu, ditambah 1,5 meter. Ya, berarti itu. Berapa elevasinya tadi? Coba, kalau HWL kan 1,41 itu 2,82 ya, berarti Pak. Ya. Dari 1,41. 2,82 Pak. Iya, 2,82. Betul Pak. Dari 1,41 ya. Tambah 1,5. Betul, Pak. Tambah 1,5. Ya wes. Oke. Ya wes. Oke. Ya, terus. Lalu untuk data arus ini saya dapatkan dari perusahaan juga, lalu saya hitung data arus rata-ratanya sekitar 0,639 meter per second atau 1,35 knot. Ini masih aman sih Pak, dalam aturan itu setidaknya di bawah 3 knot untuk kecepatan arusnya. Yang ada di sekitar dermaga ya? Ya, oke. Iya Pak, betul. Ini saya lampirkan juga data arusnya. Lalu untuk data anginnya, ini yang kemarin sempat saya lama ngerjain ini juga Pak. Karena saya tidak menggunakan data perusahaan, saya ngambil data sendiri dari Pak Damar dalam bentuk raw. Lalu saya buat WinROS-nya sendiri, kurang lebih seperti ini. Dapatkan WinROS-nya, saya menggunakan program bantu WRplot, dan didapatkan kecepatan maksimumnya sekitar 13,92 meter per second atau 27 knot Pak, kurang lebih. Seperti itu. Untuk angin dominannya itu paling dominan dari arah selatan dan dari arah timur laut Pak. Seperti itu. Itu dari ya? Iya Pak, ini dari Pak. Ya, blowing from. Itu nomor gambarnya mendukung Norek. Nomor gambarnya itu, judul gambarnya tuh, judul gambar. Nah, nangis tuh. Oh iya Pak. Ya wis kapok angkanya di setting ya. Nanti. Oke. Terus Pak. Bawa. Ini kertasnya juga belum saya setting Pak, masih A4. Ya wis, kapok. Terus. Lalu ini data frekuensinya. WRplot itu kamu. Oke. Kalau sumber data olahan itu nggak pakai sumber. Data olahan itu nggak usah sumber, data olahan nggak perlu. Sumber itu di delete itu nggak perlu. Iya. Ya. Baik Pak. Nah, sumber tadi yang kamu dari perusahaan atau dari mana itu perlu kalau itu. Cuma nanti harus dituliskan di daftar pustaka kamu. Ya, sumbernya tadi itu loh. Iya Pak. Oke lah, ya wes. Untuk kecepatan angin maksimum saya sudah hitung berdasarkan SPM dari 1969 sampai 2016 saya hitung, dan tadi hasilnya paling cepat 13,92 meter per second atau 27 knot. Lalu dari data angin tersebut saya mencoba membuat forecasting untuk gelombangnya Pak. Saya menggunakan aturan dari SPM, bukan aturan sih Pak, tapi kayak sebuah buku dari SPM, Short Protection Manual. Lalu pertama kali saya menghitung catch dulu. Ini adalah perhitungan dari hasil perhitungan catch efektifnya. Karena ini merupakan laut bebas ya Pak. Ini atasnya tuh langsung ke Filipina kalau nggak salah. Ini cukup jauh-jauh semua, sekitar ratusan kilometer semua. Dari hasil perhitungan catch itu saya hitung berdasarkan SPM, menghitung periode, berhitung tinggi gelombang, dan menghitung kecepatannya. Kecepatan anginnya tadi. Kamu pakai rumus yang mana? Kan itu ada 2 atau berapa itu yang untuk menentukan panjang fetch itu efektif itu. Kamu bisa pakai rumus yang apa itu? Kalau yang apa? Kamu ada 2 kalau nggak salah, saya lupa ininya ya. Apa itu? Kalau untuk jarak yang dia terbatas, fetch-nya itu masih berpengaruh, pakai itu. Tapi kalau yang dia... Iya Pak. Kalau dari saya sendiri, mungkin saya boleh kasih lihat hasil perhitungannya Pak. Ya, silakan. Jadi karena saya waktu itu diajari oleh Pak Damar juga mengenai gelombang, saya menghitung semuanya mulai dari fully developed sea,
Ya, lalu full batch develop. Ya. limited sama duration limited, Pak. Kurang lebih seperti ini datanya. Batch limited, Jadi, ya, batch sama limited, FDS. Ya, oke. FDS dan duration limited juga saya hitung, Pak, dengan asumsi data yang saya dapatkan itu per 6 jam. Lalu diambil H0 diambil adalah yang paling kecil dari T itu apa? T kecil itu apa? T kecil itu apa? Yang ini, Pak. Ya, T kecil itu apa? Yang ini waktu, Pak. T waktu apa? Kalau T besar ini kan periode gelombang. Kalau T kecil ini, kalau nggak salah, maaf saya lupa. T kecil. T kecil itu bukannya ini ya? Apa durasi untuk ini untuk waktu kejadian apa itu angin yang paling besar. Saya lupa, Pak, untuk T kecilnya, tapi untuk perhitungan T kecil ini tidak saya pakai sih, Pak. Jadi yang dipakai hanya tinggi gelombang dan periode gelombangnya saja. Oh iya, T-nya Seperti tidak itu. dipakai. T besar yang dipakai sama yang tinggi gelombang, benar. Iya, Pak, T kecil itu waktu kejadian apa itu badai terbesar itu loh. Jadi waktu kejadian badainya iya, Pak, itu nanti yang saya yang paling lama itu berapa kan gitu. Iya, Pak, nanti saya pelajari lebih dalam lagi, Pak, mengenai itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ini datanya ada 28.000 Excel-nya. Seperti itu. Lalu ini adalah hasil dari perhitungannya secara singkatnya. Lalu dari hasil tersebut tadi kan kamu pakai ada 3. Akhirnya kamu pakai yang mana? Iya, Pak. Diambil yang paling kecil, Pak, dari batch limited dan fully developed C dan duration limited, Pak. Seperti itu. Jadi itu yang mana itu? 0,13 itu berarti yang mana? Jadi, itu? Yang fully developed sih ya? Ya, kan? Iya, Pak. Yang fully developed. Kan yang dipakai yang full developed atau KB semua? Iya, Pak. Pastinya lo ya. Karena Pak, kamu ada di anu terbuka, cloud terbuka. Betul, Pak. Ya wes. Oke. Ya terus. Berarti kamu pakai yang full developed. Ya oke. Iya, Pak. Lalu dari hasil perhitungan bangkitan gelombang itu saya satu di dalam seperti ini. Lalu saya cocokkan dengan kurva fitting juga. Ini saya ngitung dengan distribusi Weibull, didapatkan HSR-nya 1,88 meter, Pak. Jadi untuk tinggi gelombang signifikannya yang berpengaruh di dermaga itu sekitar 1,89 atau kalau dibulatkan 1,89 meter. Lalu ini saya buat hubungan tinggi dengan periode gelombang dan didapatkan kurang lebih gelombang untuk periodenya sekitar 6 detik, Pak. Lalu ini saya kurva fitting dari hasil. Iya, Pak. Detik. Itu periode gelombang itu dalam detik atau jam? Periodenya dalam detik, Pak. Oh, periode anu ya. Oke. Sorry. Ya wes. Lalu dari hasil data tersebut saya kurva fitting dengan chi-square dan sudah oke dari hasil kurva fitting dan dapat disimpulkan bahwa bentuk distribusi Weibull ini diasumsikan cocok. Seperti itu, Pak. Untuk data gelombangnya sudah selesai, lalu yang terakhir adalah untuk data tanahnya sendiri. Ini saya dapatkan bore log-nya dari perusahaan juga sampai kedalaman 60 meter. Sampai kedalaman 40 meter, Pak. Dari hasil tersebut, dari hasil bore log tadi, saya ngitung daya dukung tanahnya menggunakan OCDI dan tadinya mau pakai Louisiana Duckhorst, tapi kata Bu Dia nggak usah pakai Louisiana Duckhorst, jadi saya hitung pakai OCDI-nya saja. OCDI, ya. Kurang
Kurang lebih seperti ini perhitungannya dan hasil grafiknya seperti ini, Pak. Untuk data tanahnya sih bisa saya katakan tanahnya bagus sih, Pak. Jadi kayaknya nanti nggak bakal terlalu dalam untuk pancangnya. Pertanyaan. IP itu apa? Iya, Pak. IP itu apa? Untuk KIP itu tahanan dari ujung file, Pak. Point bearing. Ya, Iya, Pak, point point bearing. bearing. Ah. Untuk S QS itu ini apa? yang apa sih, Pak, itu apa file ada samping-sampingnya? Selimutnya, Iya, Pak, selimutnya, Pak. dindingnya. Tahanan dari selimutnya itu tadi. Ya. Betul, Pak. Nah, sekarang KIP dan QS, RU itu apa? Kalau RU ini bearing capacity-nya, Pak, dari perhitungan OCDI-nya. Nah ya, ada Kalau pengaruh KIP sama Louisiana QS Depart nggak? kan nggak ada, Pak. Nggak ada pengaruhnya. Nah, terus kamu grafik 3 ini, kamu apa yang bisa kamu simpulkan? Yang nanti bakal dipakai dari grafik ini sebenarnya RU-nya saja sih, Pak. Nanti bearing capacity-nya saja, untuk IP dan QS-nya tidak digunakan. Tapi di sini saya masukin biar tahu aja untuk tekanan tahanan dari point bearing dan yang selimutnya itu berapa. Seperti itu. Masa RU kan hubungannya sama KIP sama QS? Nggak ada, Pak. Kalau dari perhitungannya seperti ini. Kalau dari Louisiana Depart kan bearing capacity sama dengan KIP plus QS, Pak. Tapi untuk dari OCDI, untuk NAP point sama NAS itu apa? NAP ini jumlah pukulannya. Untuk AP-nya ini adalah luas dari point bearing, AS ini adalah luas dari selimutnya, Pak. Oke, itu kalau untuk RU ini yang pada untuk 24 pukulan ya. 24 pukulan ya. Nah, kamu tadi yang untuk yang di bawah itu berarti Y-nya itu apa? X-nya itu apa? Berarti N ya, jumlah pukulan ya. Udah dukung. Untuk X-nya ini ya dukung, Pak. Untuk ya Y-nya kedalaman, Pak. Oh, ada. Seperti itu, Pak. Kok kamu tentukan itu 24 itu dari mana? Kenapa kok 24 N-nya? 24 pukulan ini dari boring log-nya, Pak. Di sini saya ambil misalnya itu kan contoh ini gitu ya. Kedalaman. Iya, Pak. Ini contoh perhitungan kita. Iya. Betul, Pak, contoh perhitungan. Nah, kalau misalnya 24 itu pada kedalaman berapa? Mau minus 8. Minus 8. Minus 8, ya. Pak. Mestinya ada satu lagi, Pak. Kan yang di atas itu coba ada nggak antara nilai N dan nilai itu ya. Mana-mana? Di atas lagi. Iya, Pak. Depth, itu ada depth sama numbers of blow. Nah, N-nya itu apa ya? 8, 24, mana 24? Oh, 8. Oke. Ya wes, itu contoh iya, ya. Pak, ini, Pak. Ya wes. Iya, Pak, contoh. Nah, kamu kasih itu aja, kamu kasih merah gitu ya. Pak. Contoh gitu. Oh iya, Pak. Perhitungan ya contoh gitu. Tapi kan soal merah itu ada contoh gitu supaya nanti pointersnya orang itu di situ. Ya. Saya kotakin gini kali ya, Pak, nanti, Pak. Untuk contoh perhitungan. Ya, kasih ono kok terus ono untuk contoh perhitungan di bawah. Ono terus senang tapi bukan berarti itu dipakai untuk daya dukungnya atau berapa tinggi kedalamannya kamu pakai akhirnya? Belum, Pak. Itu nanti hasil dari kedalaman berapa yang dipakai itu tunggu hasil perhitungan strukturnya, Pak. Oke, ini kan untuk ininya daya dukungnya aja ya. Pak. Ini hanya daya dukung saja, Pak. Ya, oke. Terus lalu ini hasil perhitungannya, rekapitulasinya kurang lebih seperti ini, Pak. Lalu lanjut ke evaluasi layout, Pak. Untuk evaluasi layout, pertama saya kasih lihat kapal rencananya untuk kapal 100 meter dengan lebar 30 meter kurang lebih dan tinggi kapal 6 meter dan draftnya 4,5 meter. 1000 DWT.
Nah, sebenarnya ini yang ingin saya tanyakan, Pak, untuk ukuran dermaga, panjang dermaga sebenarnya, Pak, itu sebenarnya diatur atau terserah dari owner sih, Pak? Saya ini rada bingung soalnya di sini, Pak. Yang mana? Soalnya untuk panjang dermaga, Pak. Jadi untuk panjang dermaga existing Kamu kan ini kan itu evaluasi 77 layout meter, toh. Pak. Saya salah. Kamu itu kan Betul, Pak. evaluasi layout. Ya, pertama kamu Betul, hitung Pak. dari rumusannya dari Pians. Ya, kemudian nanti dari datamu kan ketemu 125,58. Nah, yang Betul, direncanakan Pak. di master plan-nya itu berapa kan gitu? Lebih Betul, kecil Pak. atau Direncanakan di master plan-nya lebih kecil, Pak. 77 meter, Pak. oh iya dah. Iya, Pak. Ya kamu kasih Ini yang kurang. bingung, Pak. Saya sudah tulis sih, Pak, di sini tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, tapi maksud saya apakah harus sesuai aturan atau Enggak, emang sesuai terserah aturanmu. ownernya aja, Pak, mau Enggak, berapa? ya kamu harus menyesuaikan dengan apa panjang kapalmu. Itu kan yang ada di Oh, lapangan itu kan gitu. TA-mu itu kan beda dengan yang di lapangan. Gitu loh. Bukan sama. Iya, Pak. Datanya boleh sama. Ya kan data lapangannya boleh. Tapi ketika kamu menghitung itu tidak boleh sama memang kamu itu ini kapalnya juga kapal yang kamu andai-andai sendiri kok, tentukan sendiri. Iya, iya, Pak. Untuk kapal ini saya pakai kapal yang ada di sana juga sih, Pak, yang berlaku di sana. Tuh, 12.000 Data DWT. kapal. Iya, Pak. Ini kapal yang akan bersandar di sana juga, Pak. Tuh lah, iya akan bersandar itu kan akan bersandar perencanaanmu. Kalau di lapangan kan berarti yang di lapangan itu kurang besar. Kalau rencana 12.000 DWT gitu. Nggak apa-apa, ya kamu ikuti itu kamu punyamu. Berarti nanti saya rencanain ulangnya yang pakai 125 meter ini aja, Benar, Pak. Enggak ngikutin benar. meter. Iya. Oh, iya, Pak. Baik. Coba nanti kamu juga konsultasi ke Budia ya terkait ini. Iya, Pak. Tapi kalau menurut saya ya pakai yang ini, pakai yang L hasil perhitunganmu ya. Karena itu Iya, sudah Pak. ada standarnya. Nggak mungkin toh kalau 12.000 DWT kemarin kalau 75 ngono yo. Itu kan nggak cukup, nggak anu. Ya. Iya, Pak. Saya kalau kemarin kan saya ikut dalam perencanaan master plan ya, Pak. Jadi emang direncanainnya itu kapalnya itu nanti maju mundur gitu, Pak, di saat unloading batu baranya. Kena Oh, bisa dermaganya begitu. Ya kan bisa. kecil tuh 70 meter. Jadi kapalnya maju mundur gitu, Pak. Nah, saya Oh, jadi bingung ini saya ngikutin master plan atau ngikutin yang hitungan ya saya. Soalnya ini berarti kalau dua-duanya saya maju mundur juga, Pak. begitu berarti utilitas di atasnya itu peralatannya mungkin beda gitu ya. Ya wes nggak apa-apa. Gini, kamu 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 tetap pakai ini dulu ya. Nanti kamu asistensikan ke Budia. Nah, kalau menurut saya ya pakai yang tetap yang 125 ini gitu ya. Kayak nanti Oh iya, Pak. gitu. Baik, Terus baik. Lanjut ini untuk elevasi dermaga yang tadi sudah dikatakan, jadi dermaganya sekitar 4,32 meter LLWL. Lalu untuk evaluasi layout perairan, ini udah saya evaluasi layout perairannya dengan rencana layout awal dari master plan. Itu kolam putar diameter 400 meter, ada penyangkaran diameter 500, lebar alur 100, panjang alur 2600, kedalaman alur 25 sampai 39 meter, kedalaman kolam pelabuhan 6 meter, dan ukuran dermaga elevasi dermaga. Kurang lebih seperti ini untuk layout perairannya. Rencana ACD kok apa? Kedalaman, Pak, kedalaman alur dan kedalaman kolam pelabuhannya, Pak. Nah ya kok ACD? Kalau saya lihat di aturannya HCD, Pak, tulisannya sih. Nah yo ACD ku apa pertanyaannya itu? ACD. Terus saya baca lagi nih, Pak.
Soalnya di peraturan di Piang itu areal penjangkaran kedalamannya HCD, terus kedalaman alur juga HCD juga, Nah, iya. kedalaman kolam dermaga juga HCD juga, Pak. Karena nek dermaga atau alur kan ngono. Oh iya udah Pak, nanti saya ini lagi aja. Lalu ini untuk ini sebenarnya ini master plan-nya. Lalu ini selang memang ada yang tidak sesuai aturan, misalnya untuk areal penjangkaran ini dari rencananya diameternya 500 meter, padahal dari peraturan menteri ini harusnya jari-jari 268 atau diameter sekitar 530. Ini tidak sesuai aturan, tapi kalau menggunakan tiang masih sesuai aturan, Pak. Saya jadi bingung nih. Jadi menurut peraturan menteri tidak sesuai, tapi menurut tiang itu. Tapi karena yang Budiah katakan sih peraturan menteri lebih tinggi daripada Piang, jadi saya rencanain ulang diameter 550 meter, Pak. Seperti itu. Ya. Ya enggak apa. Lalu untuk alur masuk ini dari gini. Ya, Halo. Pak. Kamu tadi kan kenapa kok itu beda perhitungannya? Itu kan karena memang rumusnya kan beda. D sama H itu apa bedanya apa? Betul, Pak. Sama, Pak, D sama H, Pak. Kalau di peraturan menteri itu D kedalaman, kalau di Piang H itu kedalaman, Pak. Kalau itu 6D ya, bukan. Oke. Iya, Pak. Kalau di keputusan menteri itu 6D, 6 kali kedalaman. Kalau di Piang itu 5H, Pak, 5 kali kedalaman. Ya wes, aku pakai menteri aja. Ya oke, terus. Lalu untuk alur masuk ini saya hitung berdasarkan Piang. Itu kalau dari Piang harusnya total panjang alur minimal 2.601,74 meter, Pak. Dari master plan-nya 2.600 meter, Pak. Jadi kurang 1,74 meter atau kurang 2 meter, Pak, panjang alurnya. Karena tidak sesuai saya tambahin, Pak, jadi 2.650 meter. Itu tambahin 50 meter. 1,74 iya, aja loh. Pak. Ya, saya bingung, Pak, soalnya nggak sesuai aturan tapi kecil gitu, Pak, 1 meter. Oke, saya bikin ulang lagi aja deh, Pak, tambah 50 meter. Gimana, Pak? Atau nggak usah, Pak? Ya jangan 50 meter, ya 200. Nah, 2.600 berapa? 10 atau berapa gitu. Oh gitu, Pak. Ya udah, Pak, nanti saya kecilin lagi, Pak. Iya. Karena ada konsekuensinya ya. Kalau alur itu kan berarti apa kedalamannya gitu ya. Kalau memang kedalamannya kurang kan harus ada pengerukan, kan itu nambah tuh. Nambah biaya tuh. Iya, Pak. Iya, Pak. Lanjut untuk lebar alur ini tidak ada masalah. Dari perhitungan butuhnya 88 meter, sedangkan di master plan-nya 100 meter. Untuk kedalamannya juga tidak masalah, ini 14 meter, sedangkan di master plan-nya itu 25 sampai 39 meter. Jadi lautnya emang laut dalam sekali, Pak. Untuk kolam putarnya sendiri ini kebalikan yang tadi. Jadi kalau yang ini kolam putarnya berdasarkan keputusan menteri masih oke. Diameter 300 meter. Sedangkan kalau dari Piang tidak oke, 400 meter. Nah, di master plan itu direncana ini 400 meter, Pak. Kalau di Piang 402 meter. Jadi kelebihan 2 meter. Karena masih sesuai dengan keputusan menteri, akhirnya tidak saya rencanain ulang, Pak. Tidak sesuai dengan Piang. Seperti itu. Ya, oke. Lalu yang terakhir adalah kolam dermaga. Ini saya menggunakan aturan dari Piang, H1D kedalaman 1,1 draft kapal. Draft kapalnya 4,5, jadi dibutuhkan kedalaman sekitar 4,95. Nantinya saya rencanain di 6 meter aja kayaknya, Pak, untuk biar lebih amannya. Seperti itu. Lalu untuk kesimpulannya seperti ini, ada ukuran awal, hasil dari evaluasi, dan ukuran yang saya gunakan nantinya. Oke. Evaluasinya kan ada 2. Iya, Pak.
Nah, yang kamu cantumkan juga aja si bawah piang sama Ya. apa itu peraturan menteri. Piang dan Yang tabel tadi itu loh Mas. Tabel tadi itu. Pak. Yang ini ya Pak. Yang ininya ya. Nanti ditambahin lagi ya Pak. Terus sama tadi ya Baik, gambar ya. Yang gambar ya, coba ya. Iya Pak. Gambar ini bisa nggak kamu gambar sendiri gitu ya, tanpa melampirkan yang ini, yang apa dosis-dosisnya itu. Itu sudah tuh ya. Oh bisa Pak. Ini sebenarnya saya tampilkan push hydrosnya soalnya di sini ada karang Pak. Jadi biar tahu kalau anchorage areanya saya taruh di situ karena di depannya ada karang Pak. Oh ngono ta. Seperti itu. Nah, Iya. tapi itu kalau dilihat di dosis itu sama yang gambarmu itu kok beda ya. Maksudnya gini, pantainya itu kan mesti yang hitam itu toh. Kok dia nang kene? Emang gitu Pak. Jadi untuk di dosis-dosnya itu tidak, gimana ya Pak cara menjelaskannya ya? Coba kamu annotate-nya kamu nyalakan. Apanya Pak? Saya nggak bisa annotate. Oke. Tuh, bukan punya. Saya itu mau coba untuk ngoret-ngoret di tempatmu. Saya nggak bisa. Ini Pak. Sudah Pak. Oke, ya wes. Oke. Nah, ini loh Mas. Ini loh Mas. Ini kan di sini. Padahal kan di ininya itu kan bukan di situ. Nah, kan gini. Kok nggak di situ gitu loh. Yang hitam ini kan, yang merah itu kan pantai tuh. Mestinya. Iya Pak. Nah iya. Jadi kalau untuk yang ini waktu itu saya dibantu oleh Pak Damar Pak. Jadi saya menggunakan alat bantu software Global Mapper. Jadi dari di Global Mapper itu kita masukin peta dosidros, peta Google Map, dan peta batimetrinya Pak. Saya coba kasih lihat gambarnya jadi sebentar. Itu kamu ini di mana? Tinggal di mana kamu? Iksan? Saya di Bekasi, Pak. Oh, Bekasi itu Jumatannya jam 1 ya. Cek lama ya. Jam masih lama, Pak. Iya, Jumatannya masih lama, Pak. Gue nanya ini sampai Jumatan nih. Ya enggak apa, Cek. Oh iya, Pak. Ini terakhir kok, Pak. Saya belum ngitung strukturnya soalnya kemarin lama didatangin, Pak. Salah mulu soalnya Pak, saya bingung. Katanya, Bang. Kata Budia. Ya itu Pak, banyak Pak. Saya disuruh ngambil kelas statistik lagi Pak. Gak apa-apa, belajar. Gini Pak, jadi untuk peta batimetrinya ini emang kita plot lagi ke peta dosidros dan ke peta Google Map Pak. Kalau di Google Map ini bagus Pak bentuk ini, jadi pas banget dengan garis pantainya. Ya kok nang batimetri ini kok beda. Tapi untuk di peta sama Pak, batimetrinya sama Pak. Bukan, yang di ya Google Map sama batimetri hampir sama ya, yang sama lah ya. Iya, tapi nah itu loh, kok melingsih? Iya, untuk peta dosidros ini kan sudah dari tahun 80 ya Pak. Apa namanya, kayak belum terlalu detail gitu loh Pak. Ini sudah dimasukin pakai Global Mapper soalnya sudah sesuai banget. Gini aja, wes. Gini. Mungkin sebaiknya ya, kalau menurut saya ya, kamu tunjukkan aja bahwa lokasimu itu yang penting kan di mana, di peta dosidros itu. Ya, kamu tunjukkan bahwa di lokasi ini itu ada karang kan gitu. Tapi kamu tidak perlu overlay ini dengan yang dosidros karena itu beda itu, melengsih itu. Jauh itu. Oh iya, Pak. Iya Pak. Ya. Baik Pak. Nggak harus ini. Tapi
kamu nanti apa itu? Kalau yang dengan apa itu Google Earth oke, ya Global Mapper tadi oke. Tapi yang dengan Iya, yang Pak. Dosidros nggak perlu kamu harus tunjukkan sampai detail tadi, karena itu kan beda itu tadi. Ya, Iya, Pak. Baik. ya wes. Nanti saya Jadi itu nanti peta Dosidros saja tanpa menunjukkan. Kalau mau menunjukkan sekarang lo ya. Tapi kalau kamu hanya untuk evaluasi layout, saya kira apa itu peta Google Earth sama atau Google Map ini sama apa itu peta batimetri, dua Pak. dimensimu ya atau CAD-mu itu bisa kamu gabung nggak apa-apa gitu. Ya, Iya, Pak. Baik, Pak. ya, Ya, Pak. gitu. Iya, Pak. Jadi kurang lebih seperti itu aja, Pak. Baru sampai situ yang saya kerjakan. Ya wes. Beda jauh dengan Zadi yang udah selesai. Seperti itu, Yo, Pak. nggak apa semangat. Ayo. Nah, pokok aku tuh apa Semangat, Pak. harus selesai lo ya. Bulan ini kamu harus selesai itu. Ya. Wah, iya, Pak. Iya lah, Diusahakan, masuk Pak. kayak mari lah. Kamu kan sama Zadi sama ya? Sama, Maksudnya Pak. proposalnya sama ya? Proposalnya sama, Pak, kemarin. Nah, iya. Ayo, kudu iso. Ya, 1 semester lah target. Maksud 1 tahun. Soal enggak ono 1 tahun itu 1 semester. Ya, Iya, Pak. ayo semangat, kudu Iya, iso. TA itu gampang kok. TA itu biasanya cuma apa? Bisa selesaikan dalam waktu dekat. Pokok tinggal kan 1 bulan biasanya. Ya wis pokoknya kudu iso mari 1 semester. Ya. Iya, Pak. Diusahakan, Oke. Pak. Ya, semangat ya. Oke, yuk. Assalamualaikum. Atas waktunya, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Yuk, ya.